Perhatikan ilustrasi berikut. Pernahkah kalian memperhatikan bagian reflektor yang terdapat dalam lampu senter? Reflektor pada lampu senter biasanya menggunakan cermin cekung. Dengan memanfaatkan prinsip pemantulan cahaya, cermin cekung pada lampu senter dapat menghasilkan sinar-sinar cahaya yang lurus dan sejajar agar dapat menerangi benda pada jarak yang jauh. Apa sajakah sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung? Bagaimanakah persamaan matematis yang digunakan untuk menghitung letak bayangan pada cermin cekung? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep pemantulan cahaya pada cermin cekung. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari pemantulan. Pemantulan merupakan salah satu sifat dari gelombang cahaya. Pada umumnya, setiap permukaan benda dapat memantulkan gelombang cahaya yang jatuh pada permukaan tersebut. Benda yang mampu memantulkan hampir seluruh gelombang cahaya yang diterimanya adalah cermin. Berdasarkan bentuk permukaannya, terdapat 3 jenis cermin, yaitu sebagai berikut: cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas pemantulan cahaya pada cermin datar. Pada video pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pemantulan cahaya pada jenis permukaan cermin cembung akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Mari kita simak penjelasan berikut. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki permukaan berupa bidang cekung. Perhatikan ilustrasi bagian-bagian cermin cekung berikut. Unsur-unsur penting yang terdapat pada cermin cekung dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, titik pusat kelengkungan cermin yang disimbolkan dengan M. Kedua, titik tengah cermin yang disimbolkan dengan O. Ketiga, titik fokus cermin yang disimbolkan dengan F. Titik fokus berada di tengah-tengah antara titik M dan titik O. Keempat, sumbu utama berupa garis yang menghubungkan titik M dengan titik O. Kelima, jari-jari kelengkungan cermin yang disimbolkan dengan R. Jari-jari kelengkungan cermin adalah jarak dari titik O ke titik M. Keenam, jarak fokus cermin yang disimbolkan dengan F kecil. Jarak fokus cermin adalah jarak dari titik O ke titik F kapital. Secara matematis, hubungan antara jari-jari kelengkungan cermin dan jarak fokus cermin dapat dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan R dibagi 2 yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Telah diketahui bahwa garis yang menghubungkan titik M dan titik O adalah sumbu utama cermin. Jika titik P dan titik Q adalah ujung-ujung cermin cekung, sudut PMQ disebut juga sebagai sudut buka cermin. Pada tingkat SMA, pembahasan dibatasi hanya pada cermin cekung dengan sudut buka kecil di bawah 10 derajat. Selain itu, pembahasan juga dibatasi pada sinar-sinar paraksial, yaitu sinar-sinar yang dekat dengan sumbu utama. Pada tingkat SMP, kita telah mempelajari bahwa terdapat 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar tersebut dikatakan istimewa
karena memiliki sifat pemantulan pada cermin yang mudah dilukiskan. Ketiga sinar istimewa tersebut sangat bermanfaat untuk melukis pembentukan bayangan objek pada cermin cekung. Ketiga sinar istimewa pada cermin cekung adalah sebagai berikut. Pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus F. Kedua, sinar yang datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan M dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan tersebut. Selanjutnya, bagaimanakah pembentukan bayangan pada cermin cekung? Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas cara melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung, kita dapat mengikuti langkah-langkah umum sebagai berikut. Pertama, gambarkan cermin cekung dan letakkan objek di depan cermin cekung. Kedua, lukiskan 2 dari 3 sinar istimewa melalui benda menuju cermin cekung. Ketiga, sinar selalu datang dari bagian depan cermin cekung dan dipantulkan kembali di bagian depan cermin cekung. Perpanjangan sinar-sinar pantul di belakang cermin cekung dapat dilukiskan sebagai garis putus-putus. Keempat, perpotongan kedua sinar pantul di depan cermin cekung merupakan letak bayangan objek. Jika perpotongan diperoleh dari perpanjangan sinar-sinar pantul di belakang cermin cekung, bayangan yang dihasilkan bersifat maya. Supaya kalian lebih mudah memahami langkah-langkah dalam melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung, perhatikan berbagai jenis pembentukan bayangan pada cermin cekung berdasarkan variasi letak objek berikut ini. Pertama, jika objek berada di antara titik O dan titik F, dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan ketiga, akan diperoleh bayangan yang bersifat maya, tegak, diperbesar, dan terletak sebelum titik O. Kedua, jika objek berada di titik F, dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan ketiga, tidak akan terbentuk bayangan atau bayangan berada di titik tak hingga. Ketiga, jika objek berada di titik F dan titik M, dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan kedua, akan diperoleh bayangan yang bersifat nyata, terbalik, diperbesar, dan terletak setelah titik M. Keempat, jika objek berada di titik M, dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan kedua, akan diperoleh bayangan yang bersifat nyata, terbalik, sama besar, dan terletak di titik M juga. Kelima, jika objek berada setelah titik M, dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan kedua, akan diperoleh bayangan yang bersifat nyata, terbalik, diperkecil, serta terletak di antara titik F dan titik M. Letak dan sifat bayangan pada cermin cekung dapat ditentukan secara matematis sebagai berikut. 1 dibagi S ditambah 1 dibagi S aksen sama dengan 1 dibagi F yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Persamaan tersebut merupakan persamaan umum cermin cekung. Persamaan umum cermin cekung menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak objek ke cermin cekung atau S, jarak bayangan ke cermin cekung atau S aksen,
dan jarak fokus cermin cekung atau F. Selain itu, perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan nilai mutlak dari H aksen dibagi H, sama dengan nilai mutlak dari S aksen dibagi S, yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Perjanjian tanda yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persamaan umum cermin cekung dan perbesaran bayangan cermin cekung adalah sebagai berikut. F bertanda positif untuk cermin cekung. S bertanda positif jika objek terletak di depan cermin cekung. S bertanda negatif jika objek terletak di belakang cermin cekung. S aksen bertanda positif jika bayangan terletak di depan cermin cekung. S aksen bertanda negatif jika bayangan terletak di belakang cermin cekung. H bertanda positif jika objek berada di posisi tegak. H bertanda negatif jika objek berada di posisi terbalik. H aksen bertanda positif jika bayangan berada di posisi tegak. H aksen bertanda negatif jika bayangan berada di posisi terbalik. Supaya kita lebih memahami cara menggunakan persamaan umum cermin cekung dan perbesaran bayangan cermin cekung, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Soal, jarak fokus sebuah cermin cekung adalah 8 cm. Jika objek terletak di depan cermin cekung sejauh 24 cm, berapakah jarak bayangan yang terbentuk dari cermin cekung tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, F sama dengan 8 cm atau dapat dikonversi menjadi 0,08 meter. S sama dengan 24 cm atau dapat dikonversi menjadi 0,24 meter. Ditanya, berapakah jarak bayangan yang terbentuk pada cermin cekung atau S aksen? Jawab, untuk menentukan jarak bayangan yang terbentuk pada cermin cekung, kita dapat menggunakan persamaan 2 sebagai berikut. 1 dibagi S ditambah 1 dibagi S aksen sama dengan 1 dibagi F. 1 dibagi S aksen sama dengan 1 dibagi F dikurangi 1 dibagi S. Substitusikan nilai S sama dengan 0,24 meter dan nilai F sama dengan 0,08 meter ke dalam persamaan. Lakukan penyederhanaan matematika pada persamaan. Akhirnya, diperoleh S aksen sama dengan 0,12 meter. Tanda positif pada S aksen menjelaskan bahwa bayangan yang terbentuk berada di depan cermin cekung. Jadi, jarak bayangan yang terbentuk pada cermin tersebut adalah 0,12 meter di depan cermin. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, pemantulan merupakan salah satu sifat dari gelombang cahaya. Setiap permukaan benda dapat memantulkan gelombang cahaya yang jatuh pada permukaan tersebut. Kedua, cermin cekung adalah cermin yang memiliki permukaan berupa bidang cekung. Unsur-unsur penting yang terdapat pada cermin cekung dapat dijabarkan sebagai berikut. Titik pusat kelengkungan cermin yang disimbolkan dengan M. Titik tengah cermin yang disimbolkan dengan O. Titik fokus cermin yang disimbolkan dengan F kapital. Titik fokus berada di tengah-tengah antara titik M dan titik O. Sumbu utama berupa garis yang menghubungkan titik M dengan titik O. Jari-jari kelengkungan cermin yang disimbolkan dengan R. Jari-jari kelengkungan cermin adalah jarak dari titik O ke titik M. Jarak fokus cermin yang disimbolkan dengan F kecil.
jarak fokus cermin adalah jarak dari titik O ke titik F kapital. Secara matematis, hubungan antara jari-jari kelengkungan cermin dan jarak fokus cermin dapat dinyatakan sebagai berikut. Ketiga, 3 sinar istimewa pada cermin cekung adalah sebagai berikut. Sinar yang datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus F. Sinar yang datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan M dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan tersebut. Keempat, sifat-sifat bayangan pada cermin cekung berdasarkan variasi letak objek dapat dirangkum pada tabel berikut. Kelima, letak dan sifat bayangan pada cermin cekung dapat ditentukan secara matematis sebagai berikut. Persamaan tersebut merupakan persamaan umum cermin cekung. Persamaan umum cermin cekung menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak objek ke cermin cekung atau S, jarak bayangan ke cermin cekung atau S-aksen, dan jarak fokus cermin cekung atau F. Selain itu, perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung dapat dinyatakan sebagai berikut. Perjanjian tanda yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persamaan umum cermin cekung dan perbesaran bayangan cermin cekung adalah sebagai berikut.